Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pembahasan kali ini kami akan membahas alur cerita anime lain. Pasti dari kalian sudah tahu dengan animenya. Yap, anime ini berjudul Tokyo Revengers. Seperti yang diketahui, anime ini dalam sebulan terakhir cukup terkenal. Bahkan di channel Muse Indonesia sendiri, episode 1 dan 2 pernah memasuki trending. Jadi benar adanya kalau penonton sangat antusias dengan anime yang satu ini. Untuk cerita nanti akan mengisahkan seorang pemuda yang bisa kembali ke masa lalu untuk mengubah masa depan untuk menyelamatkan teman-temannya termasuk pacarnya dari kematian yang berturut. Kami hanya mengingatkan lagi kalau ini hanyalah sebuah pembahasan singkat saja. Jadi jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut, kalian bisa menontonnya secara langsung. Kabar baiknya juga sekarang ada sebuah channel YouTube yang bernama Muse Indonesia telah menyediakan tontonan anime secara legal. Tapi sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita Tokyo Revengers Part 1 versi Efek Anime. Film dibuka dengan diperlihatkan sebuah berita tentang perseteruan antara dua geng yang mengakibatkan salah satu gadis tewas. Di sini juga kita diperkenalkan tokoh utama dalam anime ini, yaitu Hangaki Takemichi. Di waktu itu Takemichi pun sadar kalau gadis itu ternyata adalah pacarnya dahulu yang bernama Tachibana Hinata. Meski demikian, hal itu tidak membuat Takemichi kasihan kepadanya, karena ia tidak memiliki hubungan lagi dengannya. Jadi ia hanya fokus kepada masalah hidupnya saat ini. Di suatu hari setelah pulang dari bekerja, tiba-tiba ada seseorang yang mendorongnya sampai jatuh ke peron. Kabar buruknya, kereta sudah dekat dan menabrak dirinya. Di situasinya saat itu ia hanya mengingat satu orang saja, yaitu Hinata. Dan anehnya sesaat tersadar, ia terlempar ke 12 tahun lalu, tepatnya masa-masa SMP. Ia pun dibuat kebingungan apakah ini kenyataan atau hanya kilas balik sebelum kematian. Alhasil ia pun sadar kalau ini adalah sebuah kenyataan kalau ia telah melewati masa lalu. Di kebingungan tanpa henti itu ia hanya mengikuti alur sesuai yang ia lakukan dahulu. Di mana 12 tahun lalu ternyata dirinya adalah seorang kelompok berandalan nomor 2 di SMP. Penampilan dirinya juga cukup berbeda jauh. Kali ini ia benar-benar norak dan seperti preman sejati. Alhasil mau tidak mau ia hanya mengikuti alur saja. Bahwa sekarang teman-temannya mengajak untuk uji nyali melawan sekolah Shibuya. Yang mana menurut Takemichi saudaranya menjadi pemimpin di sana. Jadi dengan itu mereka bisa janjian untuk berkelahi dengan sepantaran mereka. Namun janji tersebut sangatlah berbeda, dikarenakan yang datang adalah orang kelas 3. Tak terduganya lagi, pemimpin sekolah itu sebenarnya bukanlah Masaru, melainkan anggota dari Manji Gang yaitu Kiyomasa. Jadi di sini Takemichi hanya dikibuli oleh Masaru agar dirinya bisa sombong kepada dirinya. Alhasil Takemichi dan kawan-kawannya dibuat babak belur dan dijadikan budak oleh mereka. Dan jika menentang maka mereka akan dibunuh. Dan itulah awal mula dulu Takemichi di masa depan menjadi seorang pecundang, di mana ia tidak berani melawan dan lari dari kenyataan saja. Setelah hal itu ia pun merenungi apakah dirinya bisa mengulangi masa depannya itu dan menyelamatkan Hinata. Di sela-sela merenungkan hal itu ia pun sadar kalau ia kembali ke masa lalu pastinya sekarang masih hidup. Benar saja Hinata masih hidup dan masih bahagia. Hal itu membuat Takemichi sadar bahwa ia akan mengubah masa depan apapun yang terjadi. Di saat pulang, ia mendapati seorang anak yang dibully oleh seseorang di taman. Takemichi yang melihatnya langsung memukul pembuli itu agar anak kecil itu tidak dibully lagi. Ternyata anak tersebut adalah adik dari Hinata yang bernama Naoto. Mengetahuinya kalau Naoto seperti dirinya, ia menyemangatinya untuk melawan mereka. Jika masih terus seperti itu, maka akan dibuat seperti itu lagi. Di kesempatan itu juga, ia curhat kepadanya bahwa dirinya telah melintasi waktu. Ia juga membeberkan kalau 12 tahun ke depan Hinata akan mati beserta dengan dirinya. Takemichi mengatakan itu dengan alasan agar Naoto bisa mengubah masa depan. Dan sesaat berjabat tangan dengannya, tiba-tiba Takemichi kembali ke masa depan. Yang mana keadaannya saat ini sedang terbaring pingsan di rumah sakit. Di situ pula ia dibuat terkejut kalau ternyata ia masih hidup berkat diselamatkan oleh Naoto. Jadi bisa disimpulkan kalau masa depan bisa diubah.
Tetapi di sini Naoto tidak bisa mengubah fakta kalau kakaknya telah mati. Padahal ia sudah bekerja keras dan menjadi polisi agar bisa menyelamatkan kakaknya. Setelah itu Naoto membawa Takemichi ke rumahnya. Sesaat di sana, ia menceritakan kejadian dan akibat kenapa hanya bisa mati. Bahwa kakaknya mati akibat perseteruan antara Manji Geng. Dan itu terjadi ketika pertemuan antara Sano Manjiro dan Kisaki Teta. Dan permintaan dari Naoto adalah ia meminta Takemichi untuk menghentikan pertemuan mereka. Takemichi yang mendengarnya masih kebingungan karena ia tidak tahu cara kembali ke masa lalu. Dengan cerdasnya pula, Naoto berprasangka kalau itu bisa terjadi ketika Takemichi menjabat tangannya. Benar saja, hal itu terjadi kembali bahwa Takemichi telah melintasi waktu. Yang mana kondisinya sekarang ia menjadi budak dan dipaksa oleh Kiyomasa untuk bertarung untuk mendapatkan uang. Seperti yang dikira, Takemichi yang masih kebingungan akhirnya bisa dikalahkan dengan satu serangan saja. Di kesempatan itu, ia meminta Kiyomasa untuk mempertemukan dirinya dengan Sano Manjiro. Tetapi hal itu malah membuat Kiyomasa marah. Alhasil, untuk kesekian kalinya ia dibuat babak belur lagi. Dengan kejadian itu, Takemichi mulai diambang frustasi. Kenapa demikian? Karena ketakutannya dahulu muncul kembali. Bahkan ia juga berniat untuk melarikan diri seperti dulu kala. Namun itu tak terjadi ketika kebimbangannya hilang setelah melihat kebaikan dari Hinata. Dari situ, ia berjanji kepada dirinya sendiri kalau ia akan mengubah masa depan apapun yang terjadi. Besok harinya ada masalah kembali bahwa sekarang giliran dari Takuya yang menjadi budak dari Kiyomasa. Mengetahuinya, semua teman-temannya hanya menyemangatinya saja. Mengingat di setiap pertarungan Takuya selalu terluka cukup banyak. Lalu adegan bersingkat lagi saat pertarungan itu tiba. Tapi pertarungan itu terhenti ketika Takemichi menantang Kiyomasa untuk duel 1 lawan 1. Alasan dari Takemichi adalah untuk menyelamatkan Takuya sambil memberanikan diri untuk mengubah masa lalu. Seperti yang dikira, perkelahian itu berat sebelah, di mana Takemichi selalu dibuat babak belur. Tetapi hal itu tidak membuat Takemichi menyerah, karena ia memiliki sesuatu untuk diselamatkan. Bahkan ia tidak takut dirinya mati jika bisa mengubahnya. Sementara di sisi lain, akun yang kesal melihat Takemichi dibegitukan, ia berniat untuk membunuh Kiyomasa. Tapi itu tak terjadi karena tekad dari Takemichi yang luar biasa. Hal itu juga membuat Kiyomasa marah. Kali ini ia berniat untuk membunuh Takemichi. Akan tetapi pertarungan itu tiba-tiba berhenti ketika 2 orang datang. Tak lain mereka berdua adalah petinggi dari Manji Geng, yaitu Sano Manjiro sebagai ketua dan Reken sebagai wakil ketua. Di sini mereka berdua terlihat mengerikan. Namun yang lebih mengerikan adalah Draken, di mana dengan potongan yang sangar ditambah tato naga di rambutnya membuat kesan preman melekat kepadanya. Sementara untuk Sano Manjiro atau disebut sebagai Maiki terlihat seperti orang lemah dan bertubuh pendek. Kedatangan mereka berdua ke sini adalah untuk menghentikan Kiyomasa agar tidak membuat gengnya tercemar. Namun tak disangkanya juga, Maiki tertarik dengan Takemichi dan menjadikan temannya. Sebelum pergi dari tempat ini diperlihatkan kebengisan dari Maiki, di mana dengan sekejap ia bisa membuat Kiyomasa babak belur dan tidak berdaya. Kejadian itu membuat Takemichi kebingungan. Kenapa orang seperti Maiki tertarik kepadanya? Tetapi hal itu juga membuat keuntungan baginya karena dia bisa dekat dengan Maiki. Di kondisi itu pula temannya yang bernama Akun berterima kasih kepada Takemichi karena ia telah membebaskan kelompoknya dari perbudakan Kiyomasa. Ia juga mengatakan kalau sebelumnya ia berniat untuk membunuh Kiyomasa. Tetapi itu tak terjadi ketika ia melihat tekad kuat darinya. Cerita berlanjut ke sekolah, yang mana ternyata Hinata juga satu sekolah dengannya. Namun bedanya ia berbeda kelas. Diketahui juga keseharian dari Takemichi di sekolah layaknya berandalan biasa. Di sela-sela pelajaran itu tak terduganya Maiki dan Draken datang untuk menemuinya. Yang mana kedatangan mereka secara tidak biasa lantaran mereka memaksa masuk dan menghajar para anak kelas 3. Hal itu membuat Takemichi terkejut. Tapi ia sudah membiasakan diri karena di masa depan Manji Geng lebih kejam dari itu. Di sela-sela mengajak Takemichi untuk pergi, Hinata yang mengetahuinya pun menghampirinya. Alasannya, pasti kedua orang tua itu mau membuli Takemichi. Alhasil dengan beraninya Hinata menantar Maiki dan membawa Takemichi pergi. Draken yang mengetahuinya sangat marah, bahkan ia mau membalas perbuatan dari Hinata.
Tetapi itu tak terjadi ketika Takemichi menghentikannya. Di mana Takemichi dengan gentle-nya meminta Draken untuk menghentikan tindakan tersebut. Jika tidak, maka ia akan menghajarnya. Hal itu seketika membuat Maeki marah. Alhasil, ia pun berniat untuk menghajar Takemichi. Akan tetapi itu adalah sebuah kebohongan saja, lantaran ia tidak suka menyakiti wanita. Sementara Draken dibuat terkejut karena Takemichi adalah orang yang menarik. Atas hal itu, kesalahpahaman Hinata pun akhirnya menghilang dan ia juga memperbolehkan Maeki untuk bermain dengannya. Singkat cerita, di tengah perjalanan, Takemichi pun bertanya kepada Maeki kenapa tertarik kepadanya. Maeki mengatakan kalau ia mirip seperti kakaknya yang tidak menyerah dan tidak takut apapun. Oleh sebab itu, ia tertarik kepadanya. Draken juga memberitahu kalau orang seperti dirinya yang tidak takut apapun sangat langka. Dan hal itu juga yang membuatnya tertarik kepadanya. Bersamaan pula, Maeki juga memberitahukan apa tujuannya, yaitu ia ingin membuat era berandalan. Karena sekarang berandalan dianggap norak. Padahal menurut Maeki, berandalan adalah orang yang bisa mengatasi masalahnya sendiri. Tapi kenapa orang-orang menyebut mereka seperti ini adalah norak? Oleh sebab itu, ia ingin membuat era berandalan menurut versinya. Dari situ juga Takemichi mendapati sesuatu, kalau dalang dibalik semuanya bukanlah Maeki, melainkan Kisaki Teta. Di hari berikutnya, Takemichi menjalani kehidupan seperti biasanya bersama dengan Hinata. Tapi menariknya di sini, kehidupan masa lalunya telah berubah ketika ia bertemu dengan Maeki kemarin. Dari sini juga Takemichi berpikiran kalau ia ingin tetap di sini bersama dengan Hinata lebih lama, mengingat di masa depan Hinata tidak ada. Sesekali ia juga ingin bermesraan dengan Hinata. Namun tak terduganya ia memegang tangan yang salah. Malahan ia memegang tangan dari Naoto. Alhasil kebahagiaan itu sirna ketika kembali ke masa depan. Hal itu sebenarnya disesali olehnya karena ia ingin bersama dengan Hinata lebih lama. Sesaat tersadar, Naoto dibuat terkejut karena Takemichi telah kembali ke masa lalu. Ia juga bertanya apakah ia sudah menghentikan pertemuan antara Maeki dan Kisaki Teta. Takemichi menjawab kalau ia belum melakukan apapun. Tetapi di sini mereka mendapatkan kemajuan yang berarti. Bahwa teori dari Naoto benar adanya, jika Takemichi menjabat tangannya maka ia akan kembali ke masa lalu. Dan anehnya, sesaat kembali ke masa lalu, maka tubuh Takemichi akan terbaring koma atau hanya jasad saja. Diketahui juga kalau setiap Takemichi kembali ke masa lalu dan ke masa depan, ia selalu kembali ke ke-12 tahun yang lalu. Menariknya di sini, jika ia berada di masa lalu sekitar seminggu, maka di masa depan juga akan berselang seminggu. Jadi meskipun kembali ke masa lalu, waktu di masa depan terus berjalan. Di sana Takemichi memberitahu kalau Maeki bukanlah orang yang jahat, tetapi itu disangkal oleh Naoto, karena semua kejahatan itu berulah darinya. Akan tetapi di sini Takemichi masih tetap kekeh kalau Maeki adalah orang yang baik dan dapat dipercaya. Ia di sini menyimpulkan sesuatu kalau bukan Maeki yang menjadi ulah dari semua itu, melainkan adalah Kisaki Teta. Nah, untuk menjawab keraguan, ia meminta Naoto untuk menemukan lokasi dari Maeki. Tetapi di sini Naoto tidak memiliki apapun keberadaan dari Maeki. Beruntungnya mereka masih mendapatkan cara agar bisa menemuinya. Yaitu ada salah satu teman dari Takemichi yang menjadi petinggi Toman, yaitu Akun. Awalnya Naoto tampak curiga karena pengamatannya Akun telah menjadi penjahat dan ditangkap oleh polisi. Waktu itu Takemichi sadar kalau masa depan telah berubah. Itu bisa terjadi ketika Naoto di masa lalu tidak jadi menusuk Kiyomasa. Mengetahuinya, Takemichi sangat senang karena ia memiliki nomornya. Beruntungnya juga Akun bisa dihubungi. Kabar baiknya, ia juga mau ditemui. Sesaat di tempat dari Akun, sekarang dirinya telah berubah jauh. Bukan hanya penampilannya saja, tetapi kepribadian darinya juga berubah. Meski demikian, Akun tahu kalau dirinya adalah Takemichi. Lalu setelahnya mereka berbincang empat mata sambil bernostalgia masa lalu bahagia mereka. Di percakapan itu, Akun berkata kalau dirinya lah yang mendorongnya sampai jatuh ke peron. Tahu akan hal itu, Takemichi tidak percaya kalau ialah pelakunya. Ia juga mengetahui kalau Takemichi bisa ke masa lalu. Alasannya sudah jelas, yaitu ketika ia ingin membunuhnya di stasiun, tetapi ada orang yang tahu akan hal itu. Ia adalah Naoto. Jadi Akun berpikiran kalau Takemichi mengubah masa lalu dengan meminta bantuan Naoto untuk menyelamatkannya.
Di sini pula akun berkata kalau dirinya sekarang sudah berbeda jauh. Bahkan sekarang ia menjadi bawahan dari Kisaki Teta. Di sini pula terlihat ketakutan besar kepada Kisaki. Namun di sini belum diperjelas kalau ketakutannya seperti apa. Kabar buruk dari akun sangat banyak, mulai dari ia sudah tidak bertemu lagi dengan Maeki selama bertahun-tahun, dan kematian Draken yang berkaitan dengannya. Seolah-olah sekarang akun terlihat seperti terpuruk telah mengemban semua beban yang banyak. Bahkan ia berniat untuk mengakhiri hidupnya sekarang, karena ketakutannya dan rasa frustasinya yang semakin menjadi-jadi. Tetapi dengan kedatangan dari Takemichi, ia menjadi lega. Sebelum ia bunuh diri, ia meminta permintaan terakhir kepada Takemichi, yaitu untuk menyelamatkan semuanya dengan mengubah masa lalu. Dari situ, kesedihan dari Takemichi menjadi-jadi. Dan sekarang ia sadar kalau ia ditakdirkan ke masa lalu bukan untuk menyelamatkan Hinata saja, tetapi juga ia harus menyelamatkan semua teman-temannya. Karena jika tidak bisa mengubah semuanya, maka masa depan juga tidak akan berubah. Nah, kita akhiri sampai di sini dulu. Berikutnya cerita akan menjadi menarik kembali mengingat konflik semakin menegangkan dan kondisi dari Takemichi yang dalam keadaan yang sulit. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.